Tahan napas kalian. Jika kalian pikir skandal ini cuma soal cinta satu malam atau tas Hermes, kalian salah besar. Di balik drama asmara Ridwan Kamil dan Aura Kasih, ada monster yang jauh lebih mengerikan yang sedang diendus KPK. Mega korupsi. Netizen dan pengamat mulai berhitung, berapa sebenarnya nilai uang rakyat yang diduga ditilep lewat modus dana iklan BJB. Angkanya bukan lagi miliar, tapi disinyalir menembus ratusan miliar rupiah. Jumlah fantastis yang bisa dipakai untuk mengaspal seluruh jalan rusak di Jawa Barat. Seberapa kaya mendadak sang mantan gubernur? Kita bedah kalkulasinya. Assalamualaikum. Teman-teman, mari kita bicara logika. Gaya hidup mewah, liburan ke Eropa, koleksi motor gede, hingga dugaan membiayai gaya hidup artis papan atas, tentu butuh bensin yang tidak sedikit. Gaji resmi seorang gubernur itu terukur dan transparan di Google. Lalu, dari mana datangnya aliran dana yang seolah tak berseri itu? Penyidikan KPK terhadap kasus markup dana iklan Bank BJB membuka kotak Pandora. Diduga ada skema cashback atau fee ilegal yang mengalir ke kantong penguasa saat itu. Hari ini, kita akan mencoba melakukan bedah forensik sederhana ala netizen. Kita tidak menuduh, tapi kita bertanya, jika total proyek iklannya saja ratusan miliar, berapa persen jatah preman yang masuk ke kantong pribadi? Apakah benar kekayaan Ridwan Kamil di LHKPN atau laporan harta kekayaan pejabat negara itu real atau cuma uang jajannya saja? Siapkan kalkulator kalian, karena angka-angka ini bakal bikin kalian sakit hati sebagai pembayar pajak. Kasus yang menjerat nama RK ini modusnya klasik tapi rapi. Dana penempatan iklan. Bank BJB mengeluarkan anggaran ratusan miliar untuk promosi. Biasanya dalam praktik korupsi, ada yang namanya kickback atau uang kembalian. Rumor yang beredar di kalangan aktivis anti korupsi, fee haram ini bisa mencapai 10% hingga 20% dari nilai proyek. Coba kita hitung kasar. Jika total anggaran iklan selama menjabat misal mencapai 500 miliar atau 1 triliun rupiah, akumulasi bertahun-tahun, dan fee haramnya 10% saja, itu sudah 50 miliar hingga 100 miliar rupiah. Itu uang tunai yang bersih dan tidak terdeteksi. Uang segitu kalau dibelikan cireng bisa menimbun gedung sate. Diduga, uang recehan inilah yang dipakai untuk entertain selingkuhan, beli aset atas nama orang lain, atau ditabung dalam bentuk kripto agar tidak terlacak PPATK. Ini baru dari satu pos anggaran, iklan BJB, belum dari proyek infrastruktur lainnya. Ngeri kan? Setiap pejabat wajib lapor LHKPN. Terakhir, RK melaporkan kekayaannya sekitar 20-an miliar rupiah, angka ilustrasi. Bagi orang awam, itu besar, tapi bagi gaya hidup sultan, itu kecil. Netizen curiga, angka di LHKPN itu cuma puncak gunung es. Bagian terbesarnya tersembunyi di bawah laut. Pertanyaannya, di mana sisa uangnya? Inilah yang sedang dicari KPK. Diduga, aset-aset gemoy itu disamarkan, mungkin berupa apartemen mewah atas nama asisten, saham di perusahaan teman, atau ya itu tadi, barang-barang mewah yang menempel di badan teteh cantik. Jika KPK berhasil membuktikan adanya money laundering atau pencucian uang, maka total korupsinya bisa jadi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Bisa jadi, Ridwan Kamil sebenarnya adalah salah satu pejabat terkaya di Indonesia, tapi lewat jalur belakang. Untuk memvisualisasikan seberapa jahatnya angka ini, mari kita bandingkan dengan penderitaan rakyat Jabar. Masih ingat viralnya jalanan rusak di Garut atau daerah pelosok Jabar yang seperti kubangan kerbau? Anggaran perbaikan jalan seringkali dibilang kurang, tapi di sisi lain, anggaran iklan bank daerah justru diduga bocor miliaran rupiah ke kantong pribadi. Bayangkan, 1 miliar rupiah itu bisa mengaspal jalan desa sepanjang sekian kilometer. Kalau yang dikorupsi 50 miliar rupiah, berapa ratus kilometer jalan yang harusnya mulus tapi dibiarkan hancur?
Setiap lubang di jalanan Jabar yang bikin rakyat celaka adalah saksi bisu dugaan keserakahan ini. Sementara rakyat banting tulang bayar pajak kendaraan demi jalan bagus, uangnya malah diduga berubah wujud jadi tiket pesawat bisnis kelas ke Italia dan tas Hermes. Perbandingan ini yang bikin darah netizen mendidih. Ini bukan sekadar angka di kertas, ini adalah hak rakyat yang dirampok. Sekarang nasi sudah jadi bubur. Pertanyaan besarnya, bisa nggak uangnya balik? KPK punya instrumen sita aset, tapi biasanya koruptor kelas kakap sudah pintar. Uangnya sudah diputar, dicuci, dan disebar ke banyak kantung. Termasuk dugaan aliran dana ke Aura Kasih yang kita bahas kemarin. Kalau Aura Kasih kooperatif dan mengembalikan aset, mungkin sebagian bisa selamat. Tapi kalau uangnya sudah habis dipakai foya-foya, traveling dan makan enak, ya hilang sudah. Rakyat cuma dapat ampasnya. Kasus ini adalah ujian bagi KPK. Sanggutkah mereka melacak uang yang sudah di-laundry ini? Atau RK terlalu licin untuk ditangkap? Netizen pesimis, tapi harapan itu masih ada selama kita terus berisik mengawal kasusnya. Jika kalian pikir koruptor zaman now itu bodoh yang simpan uang di bawah kasur, kalian salah besar. Ridwan Kamil punya latar belakang arsitek kelas dunia, dan netizen mulai berspekulasi tentang modus pencucian uang atau money laundering yang estetik. Bagaimana caranya? Lewat jasa konsultasi atau pembelian karya seni. Bayangkan skenario ini, uang hasil dugaan korupsi BJB tidak masuk langsung ke rekening pribadi, melainkan diputar seolah-olah sebagai pembayaran proyek desain, lukisan, atau patung dengan harga yang tidak masuk akal, atau markup. Siapa yang bisa menakar harga sebuah desain? Tidak ada standar bakunya. Bisa saja coretan kertas dihargai miliaran rupiah sebagai alibi memindahkan uang haram menjadi uang halal. Netizen menyoroti banyaknya proyek-proyek monumental, tapi minim fungsi yang dibangun di era kepemimpinannya. Apakah proyek-proyek itu murni kebutuhan rakyat atau sekadar vehikel atau kendaraan untuk memutar anggaran agar fee-nya cair? Jika KPK bisa membuktikan bahwa ada manipulasi nilai proyek di balik estetika bangunan-bangunan itu, maka ini adalah skandal intelektual terbesar. Menggunakan ilmu arsitektur untuk menipu rakyat adalah bentuk pengkhianatan profesi yang paling menyedihkan. Pantesan Jabar banyak tugu aneh, ternyata buat muter duit, sindir netizen pedas. Mari kita konversikan lagi angka ratusan miliar itu ke hal yang lebih menyentuh hati. Masa depan anak-anak Jawa Barat. Kita tahu, angka stunting atau gizi buruk di Jabar masih tinggi. Banyak anak sekolah yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Sekarang bayangkan, jika uang 100 miliar rupiah, estimasi dugaan korupsi itu dipakai untuk program makan gratis bergizi. Dengan Rp25.000 per porsi, uang 100 miliar rupiah bisa memberi makan 4 juta anak. Bayangkan dampaknya. Seharusnya anak-anak itu tumbuh sehat, cerdas, dan jadi generasi emas. Tapi karena dananya diduga disunat untuk gaya hidup segelintir pejabat dan selingkuhannya, anak-anak itu tetap kurus dan kurang gizi. Ini yang membuat hati seorang ibu teriris. Ketika Aura Kasih diduga menikmati stik wagyu jutaan rupiah di Italia hasil traktan pejabat, ada jutaan balita di pelosok Cianjur atau Sukabumi yang makan nasi cuma pakai garam. Perampokan ini bukan cuma soal uang negara, tapi soal merampok nutrisi dan kecerdasan generasi penerus bangsa. Kejahatan kemanusiaan inilah yang tidak bisa dimaafkan dengan sekadar kata maaf atau khilaf. Ini adalah dosa jariah yang akan terus mengalir selama anak-anak itu menderita. Sahabat sekalian, angka-angka yang kita bahas tadi memang masih berupa dugaan dan kalkulasi kasar. Tapi pepatah bilang, tidak ada asap kalau tidak ada api. Gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil gaji adalah indikator paling nyata dari ketidakberesan. Ratusan miliar uang rakyat yang seharusnya jadi sekolah, jadi jalan raya, atau jadi obat gratis, diduga kuat menguap demi nafsu segelintir orang. Sekarang, giliran kalian. Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira, hukuman apa yang pantas buat pejabat yang tilep uang rakyat ratusan miliar buat selingkuhan? Hukuman mati? Penjara seumur hidup? Atau dimiskinkan sampai jadi gembel?
Tumpahkan kemarahan kalian di bawah. Jangan lupa like biar algoritma YouTube menyebarkan kebobrokan ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk update sidang perdananya nanti. Salam akal sehat. Wassalamualaikum.